Ya, tema setiap Hari Konsumen Nasional adalah bagaimana caranya untuk menjadi konsumen cerdas dan konsumen berdaya, apalagi di tengah masa pandemi COVID-19 seperti sekarang. Kita langsung berbicara bersama dengan Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI, Bapak Sudaryatmo, yang sudah bergabung bersama dengan saya dari kediaman. Selamat pagi, Pak Sudaryatmo, apa kabar? Selamat pagi, Mas Rufet, kabar baik. Wah, alhamdulillah Pak, sehat terus. Pak Sudaryatmo, saya ingin bertanya, setiap kali kita berbicara mengenai Hari Konsumen Nasional, maka indikatornya adalah indeks keberdayaan konsumen yang setiap tahun meningkat. Tahun ini, ataupun evaluasi dari tahun lalu, sudah seberapa berdayakah konsumen kita? Ya, terima kasih. Jadi sejak zaman kementeriannya perdagangan 5 tahun yang lalu itu Kementerian Perdagangan punya program indeks keberdayaan konsumen. Jadi dari indeks keberdayaan konsumen itu sebenarnya mengukur tingkat keberdayaan konsumen. Jadi ada 4 variabel. Jadi dari pengetahuan konsumen, kemudian preferensi konsumen, perilaku konsumen, termasuk di dalam perilaku konsumen itu ada sebelum transaksi dan setelah transaksi. Setelah transaksi itu salah satu indikatornya adalah kebiasaan untuk mengadu atau komplain habit. Secara umum memang ada peningkatan. Tapi dari catatan YLKI ada beberapa indikator yang angkanya itu cenderung rendah. Salah satunya tadi komplain habit, jadi kebiasaan untuk konsumen untuk mengadu. Dan ini dari survei yang dilakukan beberapa kota itu rata-rata skor untuk komplain habit itu cenderung rendah. Ini yang menurut saya harus mendapat perhatian dalam pengertian tadi salah satu indikator konsumen berdaya itu adalah adanya budaya konsumen untuk mengadu ketika dia sebagai konsumen tidak puas atau hak-haknya dilanggar, dia berani untuk menyampaikan pengaduan. Ya, Pak Sudaryatmo, ini menjadi masalah apakah jarang konsumen mengadu atau konsumen mengadu tapi sedikit direspon? Yang mana? Jadi kalau kasus-kasus yang masuk ke YLKI itu memang pertama ini kaitannya dengan belum terinternalisasinya hak-hak konsumen di setiap masyarakat atau konsumen. Jadi salah satu hak konsumen adalah hak mengadu, satu itu. Kemudian yang kedua, ketika hak konsumen sudah terinternalisasi ke konsumen, ada problem lagi dari sisi konsumen. Kemana mengadu kan gitu? Kemana mengadu itu juga jadi persoalan. Memang di Jakarta atau kalau kita lewat media itu ada beberapa lembaga yang termasuk YLKI. Tapi tadi tidak semua masyarakat itu terinformasi terkait akses poin pengaduan. Kemana sih mereka harus mengadu ketika hak-haknya dilanggar? Nah, ini yang tadi Jadi harus ada keragaman dan kemudahan akses poin konsumen menyampaikan pengaduan. Gitu. YLKI hanya salah satu channel aja. Gitu. Betul. Kalau di Jakarta, mungkin di kota-kota besar bisa dikatakan masyarakat sudah mulai mawas, masyarakat benar-benar aware kemana mereka harus mengadu dan juga ada lembaganya. Pertanyaannya, bagi mereka yang tidak tinggal di kota besar, kemana harus mengadu berarti? Satu lembaga yang ada di setiap pemerintahan daerah mungkin atau ada di setiap daerah? Ya, memang kalau secara di Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu mewajibkan setiap pemerintah kota dan kabupaten itu membentuk badan penyelesaian sengketa konsumen, di mana di BPSK ini konsumen bisa menyampaikan pengaduan apabila sebagai konsumen ada dugaan pelanggaran hak konsumen. Cuma problemnya 21 tahun sejak Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu baru sekitar 20% dari sekitar 500 pemerintah kota kabupaten itu punya BPSK. Ini yang juga jadi persoalan. Kemudian yang kedua juga begini ada beberapa sektor bidang usaha di mana pelaku usahanya itu ada di Jakarta, tapi konsumennya itu di seluruh Indonesia. Jadi misalnya itu kasus jasa keuangan leasing gitu loh. Itu kalau di cabang itu adanya hanya pemasaran, sementara untuk pengaduan itu
cabang nggak punya kewenangan. Ini yang juga jadi problem atau kendala yang dihadapi konsumen. Makanya pentingnya lembaga konsumen yang didirikan oleh Pemda untuk mengakomodir masalah-masalah yang terjadi di sektor swasta. Ya. Tapi juga sekarang keberdayaan konsumen tahun ini dan mungkin beberapa bulan ke depan dikatakan akan menurun. Kenapa? Karena beberapa orang tidak kuat menahan laju harga yang begitu tinggi, terutama kebutuhan yang sangat penting saat ini, kebutuhan sanitasi, kebutuhan kesehatan. Ya, betul. Ada masukan mengenai hal ini? Ya, memang dalam konteks corona atau COVID-19 ini memang bukan hanya isu Indonesia ya, itu menjadi isu global. Jadi semua lembaga konsumen di seluruh dunia itu hampir menghadapi persoalan sama. Betul. Problemnya cukup beragam. Pertama dari sisi tadi adanya keterbatasan akses terhadap esensial komoditi. Kemudian yang kedua adalah tadi khusus untuk peralatan kesehatan seperti masker, hand sanitizer itu adanya kelangkaan, kemudian adanya kenaikan harga yang tidak wajar, sama tadi beredarnya produk-produk yang substandar tadi. Kemudian yang ketiga itu sebenarnya tadi dalam konteks mitigasi COVID-19 ini adalah ada beberapa sektor yang itu harus ada langkah-langkah antisipasi seperti di sektor jasa keuangan, kemudian sektor esensial komoditi sebenarnya. Esensial komoditi itu dari sisi bahan pangan, bagaimana memastikan ketersediaan pangan termasuk khususnya kepada kelompok-kelompok yang rentan, kelompok-kelompok yang rentan, termasuk juga tadi kaitannya dengan tadi ketersediaan energi, ketersediaan energi, memastikan bahwa konsumen itu masih bisa mendapatkan akses ke energi. Betul, yang juga sudah dibantu dengan beragam program-program bantuan dari pemerintah. Betul, ini untuk membuat konsumen tetap berdaya, tetap mempunyai daya beli juga di tengah masa pandemi yang kita tahu berat sekali dijalani saat ini di seluruh dunia. Terima kasih Pak Sudaryatmo, Wakil Ketua Pengurus Harian YLKI telah bergabung bersama dengan saya. Sehat-sehat selalu Pak.